Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Fiona Safitri dari kelas SMJP 008 ingin mengumpulkan review jurnal tugas saya dari materi pelajaran manajemen dana bank. Kemudian saya akan memberitahu tentang pendahuluan yang ada pada jurnal saya. Pertama, perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan juga modern. Perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara. Pada saat ini, dunia perbankan mengalami persaingan yang semakin ketat karena kondisi perekonomian yang semakin terbuka. Selain itu, tantangan dunia perbankan semakin sulit dengan diterapkan arsitektur perbankan Indonesia atau API. Diterapkannya arsitektur perbankan Indonesia API ini pada tanggal 9 Januari 2004. Gubernur Bank Indonesia telah mengumumkan implementasi API. API merupakan kebijakan pemerintah terhadap dunia perbankan di Indonesia yang penerapannya akan dilaksanakan pada tahun 2010. Kebijakan API ini membahas tentang struktur perbankan yang sehat, pengawasan yang independen, dan perlindungan nasabah. Salah satu kebijakan API adalah penetapan modal minimum untuk bank umum sebesar 100 miliar dan untuk bank perkreditan rakyat untuk BPR sebesar 10 miliar. Kebijakan API ini menurut setiap bank berlomba-lomba untuk menghimpun dana dari masyarakat. Hal ini merupakan suatu langkah yang baik untuk mengembangkan kepercayaan masyarakat dan untuk lebih memperkuat fundamental perbankan nasional dalam jangka panjang. Kemudian, para manajer dan sekaligus sebagai evaluasi penyusunan perencanaan strategi maupun operasional pada masa selanjutnya. Kinerja perbankan yang baik akan menarik minat investor untuk melakukan investasi pada sektor perbankan. Karena investor melihat semakin sehat satu bank, maka manajemen bank tersebut bagus. Di samping itu dapat memberikan return yang tinggi. Pemerintah sangat berkepentingan terhadap penilaian kerja suatu lembaga keuangan sebab memiliki fungsi memajukan dan meningkatkan perekonomian negara. Sedangkan masyarakat yang sangat menginginkan agar badan usaha sektor perbankan yang sehat dan maju serta mampu mencapai efisiensi dana berupa biaya yang murah dan efisien. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1 PBI 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko. Menurut PJOK nomor 8, PJOK 3 2014, faktor-faktor penilaian dalam metode RGEC yaitu sebagai berikut. Risk profile atau profil resiko, Peraturan Bank Indonesia nomor 13 tahun 1 PBI 2011 pasal 7 ayat 1. Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dengan pasal 6 huruf A merupakan penilaian terhadap risiko inferen dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Good Corporate Governance atau GCG. Penilaian terhadap faktor GCG dalam pendekatan RGEC didasarkan ke dalam 3 spek yaitu governance struktur, governance proses, dan governance output pada Lasta dan kawan-kawan 2014. Earning, rehabilitas merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnis bank. Laba merupakan hal yang sangat penting. Dengan laba yang dihasilkan dari suatu kegiatan bank, baik dapat meneruskan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Peraturan Bank Nomor 13 Tahun 1 PBI 2011. Pasal 7 ayat 2, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf D, meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan capital adequacy ratio atau CAR. Adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau
menghasilkan resiko. Perbankan. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan untuk penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgment yang didasarkan atas materialitas dan signifikasi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya. Perbankan adalah lembaga keuangan yang berperan sangat vital dalam aktivitas perdagangan internasional dan pembangunan nasional. Fungsi utama dari perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Pada Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan yang memberikan pelayanan bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya dalam bentuk simpanan, serta memberikan pelayanan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan fungsinya, bank dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bank umum. Bank ini menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah ataupun secara konvensional, dengan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis bank yang kedua adalah bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank ini menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah ataupun secara konvensional dengan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPD adalah bank yang terdiri sebagai mitra kerja pemerintah provinsi daerah yang bersangkutan. BPD menyediakan layanan dan produk seperti bank umum lainnya, layanan menghimpun dana dan menyalurkan dana, kemudian berbagai macam produk kredit mulai dari simpanan, segmen produktif, dan segmen konsumtif, di mana contoh dari segmen produktif seperti investasi dan modal usaha, dan contoh konsumtif seperti kredit tanpa jaminan. Sedangkan untuk produk dananya berupa deposit, tabungan, dan giro. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok bank, pembangunan daerah didirikan untuk menyediakan pembiayaan untuk pelaksanaan usaha pembangunan daerah. Menurut Darwawi 2011, mendefinisikan tingkat kesehatan bank merupakan kepentingan yang dimiliki oleh banyak pihak, mulai dari nasabah, manajemen, sampai yang terpenting adalah pemilik dana, di mana Bank Indonesia berperan sebagai pengawas seluruh bank yang ada di Indonesia. Menurutnya, kesehatan bank ini sangat penting karena cukup memberikan dampak dan pada perekonomian Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan perbankan di Indonesia wajib untuk dilakukan seluruh bank di Indonesia. Penilaian ini dilakukan melalui pendekatan risiko, yang cakupannya penilaiannya meliputi faktor profil risiko, good corporate governance atau GCG, rehabilitas, dan faktor permodalan. Kemudian ada studi kasus pada Bank Pembangunan Daerah pada tahun 2014 sampai 2018 tentang tingkat kesehatan bank. Berdasarkan hasil yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terdekat, hasil uji T pada tabel 3 menunjukkan bahwa pengaruh positif variabel yang bertanggung jawab besar 2.513 dan signifikasi 0,018 lebih kecil dari A 0,05, sehingga bisa dikatakan diterimanya hipotesis kedua yang menunjukkan bahwa variabel tanggung jawab PT Yongda Plastik Indonesia di Batam mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kerja karyawan. Variabel koefisien tanggung jawab yang memiliki nilai positif,
yang mempunyai arti bahwa meningginya angka tanggung jawab semakin tinggi pula angka kinerja karyawan. Dampak tanggung jawab yang menyatakan hasil yang positif dan signifikan dalam kinerja karyawan terhadap kinerja karyawan PT Yongda Plastik Indonesia. Hasil penelitian yang selalu menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial juga mendukung hal tersebut. Dari penelitian ini, diketahui bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajemen. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Menurut hasil uji F yang diteliti demi menentukan efek simultan variabel pemberian insentif dan tanggung jawab terhadap kinerja karyawan, hasil uji F yang diperoleh dalam menunjukkan bahwa variabel pemberian insentif dan tanggung jawab ini secara simultan memiliki dampak positif senilai 33,881 secara signifikan 0,0 tidak lebih sebesar dari angka A 0,05. Temuan penelitian ini berasal dari penelitian sebelumnya. Maka bisa dikatakan bahwa hipotesis ketiga ini menyatakan bahwa variabel pemberian insentif dan tanggung jawab yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Yongda Plastik Indonesia. Kemudian kesimpulannya yaitu variabel tingkat kesehatan bank yang terdiri dari faktor profil risiko yang diukur menggunakan rasio NPL dan LDR, faktor tata kelola pengurusan yang diukur dengan nilai komposit GCG secara keseluruhan, faktor rentabilitas yang diukur dengan menggunakan rasio ROA dan NIM, dan faktor permodalan yang diukur dengan menggunakan rasio CAR. Secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham BPD yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai 2018. Faktor profil risiko yang diukur menggunakan rasio NPL secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Faktor profil risiko yang diukur menggunakan rasio LDR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham BPD yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai 2019. Faktor tata kelola perusahaan yang diukur dengan nilai komposit secara keseluruhan secara tidak parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham BPD yang terdaftar di BEI. Faktor rentabilitas yang diukur dengan menggunakan signifikan terhadap harga saham BPD yang terdaftar di BEI. Faktor yang rentabilitas yang diukur dengan menggunakan rasio NIM secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham BPD terhadap BEI tahun 2014 sampai 2015. Dan faktor permodalan yang diukur dengan menggunakan rasio CAR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham BPD yang terdaftar di BEI tahun 2014 dan 2018. Kemudian ada studi kasus dari Bank BRI Syariah pada tahun 2013 sampai 2018 mengenai tingkat kesehatan bank dengan metode yang sama seperti kasus yang sebelumnya, yaitu RGEC. Hasil penelitiannya berkaitan dengan profil resiko dan good corporate governance, earning, capital, dan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Penilaian tingkat kesehatan pada PT Bank BRI Syariah dengan menggunakan metode RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan hasil rasio keuangan yang diperoleh dari laporan tahunan kemudian disesuaikan dengan matriks kriteria peringkat komponen RGEC dan perhitungan nilai komposit akhir yang rata-rata 65,71% atau PK lebih dari 61%. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013 sampai 2018, PT Bank Syariah Tbk memperoleh peningkatan 3 dengan kategori cukup sehat. Berikut rekapitulasi penilaian tingkat kesehatan PT Bank Syariah pada periode 2013 sampai 2018. Tingkat kesehatan bank yang ditinjau dari aspek resiko good governance
earning atau RGEC pada PT Bank Syariah selama periode 2013 sampai 2018 mayoritas cukup sehat. Dapat dilihat dari perhitungan total komposit setiap tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Memperoleh peringkat komposit akhir 3 dengan kategori cukup sehat sesuai dengan bobot penetapan peringkat komposit yang berkisaran lebih dari 61% dan kurang dari 70%. Dan dapat dijadikan penilaian bagi nasabah bank dalam memilih, dan selain itu PT Bank Syariah Indonesia ini dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis serta faktor eksternal lainnya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rina Trisnawati pada tahun 2014 dengan judul Analisis Tingkat Kesehatan Bank dan Metode Pendekatan RGEC yang menunjukkan bahwa Bank BNI Syariah pada tahun 2012 sampai 2013 memperoleh peningkatan 2 atau dengan kategori sehat. Sekarang dapat disimpulkan bahwa sebagai salah satu bank umum syariah di Indonesia, Bank Syariah TBK ini harus tetap menjaga tingkat kesehatan bank pada tahun-tahun berikutnya agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan stakeholder terhadap Bank BRI Syariah TBK. Terdapat beberapa indikator penilaian pada tahun tertentu mengalami fluktuasi. Hal ini perlu menjadi pertimbangan agar pada tahun-tahun berikutnya indikator tersebut tetap terjaga kestabilitasannya agar tidak berdampak buruk terhadap. Sekian tugas dari saya. Saya akan berterima kasih banyak banget kepada Bapak jika memaafkan dan memaklumi tugas saya yang tidak sempurna ini, dan saya yang luput dari kesalahan. Mohon maaf dan terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.